Kalau saya pribadi ya mengamati sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya, biar kedepannya itu jauh lebih maju, harus ada guru yang ahli psikologi, yang mana mereka itu tugasnya itu untuk memilah dan memilih. Oh, anak ini kelebihannya itu di olahraga, misalkan di sepak bola, ya. Ada yang di elektro, di elektro itu dari kelas 3 SD itu 80% itu ditancapkan di kelebihannya masing-masing daripada siswa yang ada. Jadi ketika pada waktu lulus selevel SMA, mereka itu sudah benar-benar matang adanya kelebihan yang dimiliki sejak lahir dari masing-masing siswa itu. Apa yang kita cari dalam hidup ini loh, selama hidup kita ini loh, apa yang kita cari kalau tidak bisa menuliskan tinta emas untuk generasi penerus nanti. Rasa-rasanya jiwa ini kayaknya itu masih kurang puas adanya. Gus. Jadi merasa kayak bersalah kepada Sang Pencipta, yang jelas di situ langsung saya tujukan ke Sang Pencipta. Bersatulah negeriku, untuk kita bersama-sama untuk membangun negeri kita ini yang tercinta ini. Sebenarnya sumber daya alam kita itu nggak kaleng-kaleng, sangatlah kaya sekali. Tapi kenapa rakyat sampai saat ini, detik ini masih terpental-pental seperti gini? Apanya yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Gus Anton di channel Bola Relief. Hari ini Gus Anton lagi membuat sebuah patung yang mana ini di dalam kayak sebuah rumah ya itu. Tapi untuk jelasnya kita langsung bertanya langsung kepada Gus Anton ya. Assalamualaikum Gus Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Wastu. Salam nama budaya. Iya. Pripun Gus kabarnya Gus? Baik Mas. Iya. Gus, ini kok kelihatannya ini sangar ini Gus, patungnya ini. Ini patung Ganesha ya Gus. Tapi di dalam apa ini Gus? Namanya nih Gus? Di dalam kupung Mas. Oh iya. Apa Gus filosofi yang ada di patung yang dibuat Gus Anton ini Gus? Ini Mas ya, saya akan menjelaskan biar sobat-sobat se-Nusantara ini atau saudara-saudara se-Nusantara Indonesia ini bisa lebih memahami, mengerti akan jati diri orang Nusantara ini. Oh begitu ya Gus. Ini kemarin itu kan Gus Anton sudah menceritakan filosofi terkandung yang mana terkandung dalam patung Ganesha. Itu patung Ganesha adalah dewa pendidikan atau filosofinya itu pendidikan. Gus, ini ada pertanyaan Gus. Gimana Gus sistem pendidikan yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia ini Gus menurut Gus Anton ini? Begini Mas, sebelum saya berbicara tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia terlebih dahulunya saya akan menjelaskan lewat karya dan seni ataupun budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita dulu. Ini kan merupakan salah satu daripada kode-kode alam, ya kan, yang mana memberikan makna arti tersendiri bagi generasi penerus. Iya Gus. Jadi di sini saya itu menjelaskan tentang Ganesha ini sebagai simbolis daripada dewa pendidikan ya. Memang orang Jawa sini dulu itu, sebelum saya mengulang lagi ya Mas ya, sebelum ada agama apapun yang masuk di sini itu, jadi dirinya itu sudah mengerti kebenaran sejati. Ya Gus. Mana yang benar, mana yang salah. Soalnya dari jiwa. Jiwa itu walaupun nggak ada kelompok apapun tahu Mas.
kalau orang Jawa lo ya. Iya, iya. Ini yang benar, ini salah, ini kurang benar, ini kurang adil. Soalnya apa? Kadar kasih dan sayangnya itu orang Jawa itu sangatlah tinggi. Iya, Gus. Rasa pangrosonya itu, rasa gitu aja. Sebelum saya ngomongkan rasa pangroso terlalu dalam, rasa gitu aja. Oh, iya. Itu tinggi. Nah di sini saya akan menjelaskan ya. Saya teruskan pertanyaan sampai tadi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau kita mengacu ya, kalau kita mengacu pada apa Ganesha ini sebagai lambang atau simbolis daripada dewa pendidikan, itu kan leluhur kita dulu itu sudah meninggalkan arti-arti yang sangat tinggi ya kan mengenai pendidikan atau ilmu pengetahuan ya yang berjalan sampai saat ini, sampai terjadinya apa sebuah pendidikan yang sudah diformalitaskan ya, menurut apa diformalitaskan dari negara. Ya. Jadi begini Mas, kalau saya ya mengamati sistem pendidikan yang ada di negeri kita ini, ya, saya itu menyarankan menyarankan sebenarnya itu contoh Mas ya, kata CBSA, cara belajar siswa aktif ya, anak-anak yang masuk di kelas dasar ya, sekolah dasar, kalau sudah bisa menulis, membaca dan menghitung, paling tidak itu kan selevel kelas 3 ya, kelas 3 sekolah dasar. Nah di sini itu semua manusia itu ketika lahir itu kan mempunyai bakat tersendiri-sendiri dari sang pencipta. Iya, Gus. Benar. Mempunyai bakat tersendiri-sendiri. Ya, setuju saya, Gus. Jadi kalau saya pribadi ya mengamati sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya, biar kedepannya itu jauh lebih maju, jauh lebih istilahnya itu fungsi dan manfaatnya itu bagi rakyat. Ya. Itu benar-benar bisa tepat pada sasaran. Ya. Jadi gini, kalau kelas 3 SD itu sudah bisa membaca, menulis, ya, dan menghitung, ya, Gus. itu sebenarnya seharusnya itu harus ada guru yang ahli psikologi, yang mana mereka itu tugasnya itu untuk memilah dan memilih, oh anak ini kelebihannya itu di olahraga, misalkan di sepak bola, ya. Jadi 80% mulai kelas 3 SD, 80% tiap harinya itu sudah dilatih tentang sepak bola. Terus ada yang di elektro, di elektro itu dari kelas 3 SD itu 80% itu ditancapkan di kelebihannya masing-masing daripada siswa yang ada. Jadi 20%-nya tetap meneruskan membaca, menulis dan menghitung atau pelajaran-pelajaran yang lain. Iya. Jadi 80%. Jadi ketika pada waktu lulus selevel SMA, mereka itu sudah benar-benar matang adanya. Akan kelebihan yang dimiliki sejak lahir. Dari masing-masing siswa itu. Contoh halnya ini Gus Anton. Ini kan pemahat patung yang mana ini mempunyai skill dari lahir kan gitu. Gus Anton dulu itu sekolah, ya kan. Terus kok bisa memahat patung gini? Itu memang keluar dari jiwanya Gus Anton atau gimana ini Gus? Kok ujuk-ujuk bisa kayak gini tuh Gus? Kan Gus Anton tadi menyinggung orang itu mempunyai bakat masing-masing gitu Gus. Ya, sebenarnya kita itu dari kecil itu sudah
sudah bisa merasakan getaran daripada kelebihan yang ada pada diri kita itu. Tapi kan namanya masih anak-anak ya, masih anak-anak. Yang jelas itu belum bisa untuk mengutarakan atau menyampaikan akan apa kelebihan yang dimiliki daripada masing-masing anak kecil gimana lagi. Jadi yang besar ini yang harus apa bisa mengarahkan seperti itu. Jadi omongan saya ini, jawaban saya ini, harapan saya itu bisa apa bisa didengarkan oleh orang-orang papan atas lah, paling tidak begitu. Jadi ketika pada waktu para siswa itu lulus daripada SMA itu sudah benar-benar matang gitu loh. Jadi jangan sampai makanya pengangguran sampai aduh di sini. Padahal ngomongkan kepintaran, kecerdasan, jangan dianggap itulah. Kita itu harus percaya diri di Indonesia. Waktu itu pernah loh pelajar SMA, tingkat SMA itu menang di Olimpiade loh. Kita itu waktu itu juara 1 loh di Olimpiade loh. Berarti kan nggak goblok, nggak bodoh. Gitu loh. Soalnya apa? Kita itu orang Nusantara sini tuh kalau kita menyadari loh keturunannya orang darah biru. Saya setuju, Gus. Soalnya apa? Kalau kita tarik ke belakang lagi kalau kita tarik ke belakang lagi, kenapa saya bilang apa keturunan darah biru? Di sini dulu, di Nusantara sini dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil bermunculan. Kalau posisinya di sini, di Nusantara sini itu sejak dulu itu tidak jadi rebutan orang-orang luar negeri atau negara-negara lain. Nggak mungkin apa sampai terjadi pernah dijajah sana, pernah dijajah sini. Berarti di sini sebenarnya peradabannya itu sudah tinggi. Nah sekarang kok apa masih mengulang kalah sama orang luar negeri, keliru. Kalau kita mengacu dari ini loh, ini kita ngomongkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di sistem negara kita. Ini ngomongkan secara kemanusiaannya secara manusiawinya. Jadi saya nggak mengupas tentang spiritualnya di sini. Gitu loh. Ini jadi ini sahabat Nusantara. Jadi Gus Anton ini mempunyai unek-unek tentang sistem pendidikan yang ada di Nusantara ini, karena menurut Gus Anton ini harusnya itu ada pengelompokan atau guru psikologis yang mana itu bisa mengetahui skill dan bakat minat murid yang dihadapin. Karena kalau sudah berkelompok, insya Allah nanti itu akan tahu sendirinya ya Gus ya, itu skill mereka kayak gitu ya Gus ya. Yang jelas di situ Mas. Soalnya kalau kita mengacu kalau kita mengacu ke negara-negara yang sudah maju di sana itu anak kecil gini kelebihannya itu di dunia apa elektronik dari kecil tuh sudah bongkar pasang jam tangan, bongkar pasang komputer lebih besar lagi, akhirnya mereka itu bisa menciptakan komponen daripada masing-masing elektro tersebut dan bisa untuk diekspor ke negara-negara, akhirnya ke definisi negara. Coba kalau kita tuh berpikir secara global, kita tuh berbicara seperti gini ini karena jiwa kita itu sudah tahu kebenaran sejati Mas. Jadi sepertinya tuh nggak menerimakan. Benar. Jadi apa yang saya ucapkan ini nggak ada tendensi apapun kok. Nggak ada tendensi apapun untuk diri saya, nggak ada ya Gus. Gitu loh. Ini kan hati suara rakyat kan gitu Gus. Iyalah. Kan gini Gus, sekarang itu apa ya, pemerintah Indonesia ini sibuk-sibuknya itu menggodok itu yang namanya itu kurikulum yang dulunya mungkin Gus Anton ini KTSP, ada sekarang K13, sekarang ada itu lagi itu kurikulum Merdeka, dan lagi kurikulum Cambridge, kebanyakan kurikulum Gus. Terus loh, saya setuju sekali Gus, kalau Gus Anton ini menyarankan itu ada pengelompokan kayak gitu Gus. Gimana Gus? Yang sudah baik itu sebenarnya itu disempurnakan. Jadi ngefek enggak
akan terjadi sebuah perubahan yang lebih baik, yang lebih benar ke depannya. Iya. Kalau nggak ngepet gitu, ya, aduh, saya nggak sombong mas ya, saya nggak takabur. Ya. Saya pribadi gini bisa kok diadu dasar kok. Ya. Sama mereka yang apa duduk di kursi itu. Ya. Jadi kita itu sebagai rakyat ya, sebagai pencipta karya ya. Di sini anggap saja sebagai pengamat. Ya, pengamat itu lebih jeli mas daripada pemain. Anggap saja orang-orang yang ada di pemerintahan ini sebagai pemain. Setuju. Kita sebagai rakyat seperti gini sebagai pengamat. Ya. Pengamat lebih jeli mas daripada pemain. Ya, setuju Gus. Setuju. Kalimat-kalimat petua-petua yang seperti gini ini loh, yang nggak ada mas di bangku sekolahan. Ya. Benar apa enggak? Ya benar Gus, benar. Nggak ada. Ya. Baik. Makanya saya ini berbicara seperti gini ini ngomongkan kebenaran kok. Dan apa sih? Apa yang kita cari dalam hidup ini loh? Selama hidup kita ini loh, apa yang kita cari? Ya, kalau tidak bisa menuliskan tinta emas untuk generasi penerus nanti. Iya. Rasa-rasanya jiwa ini kayaknya itu masih kurang puas adanya. Iya, Gus. Jadi merasa kayak bersalah kepada Sang Pencipta yang jelas di situ. Langsung saya tujukan ke Sang Pencipta. Ya, oke. Ya, sangat menginspirasi apa yang dikatakan oleh Gus Anton, karena Gus Anton itu pengennya itu memberikan tinta emas kepada penerus bangsa ini ya Gus, dengan seni pahat yang dibuat oleh Gus Anton, karena Gus Anton ini adalah seniman yang mana menurut saya seniman itu ya sangat membanggakan sekaligus. Saya berpikiran seperti itu. Baik Gus, closing statementnya Gus untuk video kali ini Gus. Saya begini mas, saya hadir di sini membuat video di channel Daulat Relief. Saya berharap bisa untuk mengikuti channel kami, yang jelas kami untuk menjelaskan dari seni dan budaya yang ditinggalkan leluhur dan kita aplikasikan di seni yang baru gini. Nggak gampang, nggak mudah mas bikin sebuah karya gini, nggak mudah. Bayangkan mulai dari batu dibentuk sampai jadi loh. Iya, coba bayangkan. Ini dari batu ini ya ini batu ini kita ngomongkan secara logikanya, secara kemanusiaannya ya. Jadi begini ya, closing statement untuk kali ini saya memberikan memberikan sebuah inspirasi ya bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Cobalah dasar yang utama untuk kita melangkah yang lebih maju ke depan, kita mesti harus tahu daripada tujuan hidup ini ya. Tujuan hidup ini adalah apa sih? Kita semua itu disuruh untuk mencari kebenaran sejati. Jadi kita manfaatkanlah sisa-sisa hidup kita ini ya selama di dunia ini, biar bisa bermanfaat, bisa saling mengisi ya, karena semua itu merupakan bagian daripada amal kita. Iya, baik. Terima kasih. Jadi begitu ya, bersatulah negeriku ya, untuk kita bersama-sama untuk membangun negeri kita ini yang tercinta ini. Sebenarnya sumber daya alam kita itu nggak kaleng-kaleng, sangatlah kaya sekali. Tapi kenapa rakyat sampai saat ini, detik ini masih terpental-pental seperti gini? Apanya yang salah? Perlu kita telah bersama-sama ya. Kita pelajari dan belajar bersama-sama. Iya.
untuk semua itu. Ya. Biar lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi kita kalau memandang ya, melihat orang lain yang di bawah kita masihlah banyak sekali, Pak. Ya. Ya, Jadi harapan saya itu bagi bagi orang-orang pemerintah ya, orang pemerintahan lah. Anda mendapatkan amanah tugas dari negara dan merupakan itu tugas dan amanah, ada tanggung jawabnya dari Sang Pencipta. Ya. Ya. Jadi janganlah hanya cuma duduk-duduk doang. Ya. Ya. Terima kasih. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam Nama Budaya. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.